Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali kajian pada subuh hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa sampai saat ini subuh ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah ini kalau terlepas dari jiwa kita dalam 1 detik, 1 menit saja, berarti kita sudah jauh daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu senantiasa kita harus memupuk hidayah ini yang Allah turunkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu ayat Al-Quran yang diajarkan kepada kita untuk senantiasa memupuk hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita melangkahkan kaki ke masjid ini bukan karena tidak ada niat saja, tapi karena ada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita niatkan untuk berangkat dan sampai ke masjid ini untuk melaksanakan pokok yang pertama adalah sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Kautsar. Bapak dan Ibu hadirin jamaah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa kita sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan saudara kita yang masih belum berniat dengan kuat dalam hatinya untuk berangkat menggerakkan dirinya ke masjid, kita doakan mudah-mudahan Allah turunkan hidayah kepada mereka. Yang kedua, kalau ada saudara kita, handai tolan kita, kerabat kita, keluarga kita ada yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya Allah angkat dan diberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik hadirin jamaah al-akhillah, insyaallah kita masih tetap melanjutkan dari dasar hukum yang kedua, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggu kemarin sebagai pengganti daripada Ustadz Kiai Al-Hajj Dr. Sanusi Anwar, saya mengisi, kita menginjak sampai kepada hadis Rasulullah yang tidak menjadi landasan hukum. Dalam artian wajib, sunnah, tidak dikerjakan atau larangan tidak dikerjakan berarti mendapatkan dosa, atau keharaman ketika dilakukan berarti mendapatkan dosa. Salah satu contoh kemarin kita berikan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kebiasaannya sehari-hari, ya, seperti makan, minum, tidur, berdiri, berjalan, duduk, dan seterusnya dan seterusnya. Dari kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak selamanya dikategorikan sebagai sunnah yang apabila
tidak dikerjakan oleh kita, kita akan mendapatkan dosa. Ya. Seperti berjalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menunduk, ya, tidak jelalatan kesana kemari. Apakah kita juga harus nunduk terus seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan yang diperintahkan oleh Allah itu adalah menjaga penglihatan, bukan menunduknya. Ya. Yagudduna wa yagudduna itu bukan berarti berjalan itu harus menunduk terus, tapi menjaga dan mencegah agar mata yang dimiliki oleh kita itu tidak jelalatan. Begitu maksudnya. Ya, kalau selama berjalan tegak seperti itu tapi tidak jelalatan, ya tidak diberikan masalah. Ya. Seperti duduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti berpakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu merupakan sebuah kebiasaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kecuali ada dalil yang menerangkan bahwa pekerjaannya itu adalah merupakan dasar hukum. Baik itu wajib, baik itu haram, baik itu adalah sunnah atau makruh. Kecuali ada dalil. Ya, seperti kemarin sudah kita terangkan contohnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa makan itu dengan 3 jari. Apakah itu semua akan menjadi sebuah keharusan dan kewajiban bagi umatnya untuk senantiasa makan? Ya, mempergunakan 3 jari itu. Nah, ini kebiasaan Rasulullah. Apakah berdosa kalau kita tidak makan dengan 3 jari? Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan itu 3 jari. Tapi kalau ada dalil yang menerangkan itu, bahwa kebiasaan Rasulullah itu adalah dasar hukum bagi kita, bagi umatnya, ya, nah itu harus seperti dicontohkan kemarin. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi, wa idza syariba falyashrab biyaminihi, fa inna syaitan yakulu wa yashrabu bishimali." Jika kalian ingin dan berkehendak untuk makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Jika ia ingin minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan, maka sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, ini merupakan dalil yang menunjukkan larangan kepada kita, kepada umatnya untuk, ya, larangan untuk dilarang untuk makan dan minum dengan mempergunakan tangan kiri. Itu sampai di situ kemarin. Bapak dan Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya yang kedua yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pengalamannya, seperti bagaimana bercocok tanam, bagaimana berperang, bagaimana melatih, ya, berdagang dan lain sebagainya. Itu adalah pengalaman, berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu kisah ketika, kalau tidak salah, perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatur kedudukan bala tentara itu di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ya. Akan tetapi ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setuju dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah itu. Tapi dengan tata cara yang baik. Bukan kata kayak kita sekarang kalau musyawarah, saya nggak setuju dengan itu bakal begini, bakal begitu. Tidak. Saking menghormati dan menghargai Rasulullah dan tata cara adab berbicara dengan Rasulullah. Ya Rasulullah,
ahadal makanu anzalakallahu munzila. Pertanyaannya, ya Rasulullah, apakah tempat strategi yang tadi engkau tuturkan dengan menempatkan bala tentara ini adalah perintah anzalakallah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untukmu? Apakah hanya sekedar itu adalah hasil pemikiran atau strategi dalam berperang? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadza huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah. Ini adalah hasil pikiranku, kata Rasulullah. Ini adalah siasat dan taktik perang. Jadi bukan yang diturunkan dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan oleh sahabat tadi, ya Rasulullah, jika hal yang seperti itu aku punya ide, sepertinya ideku ini lebih, kalau kata kita jitu lah, lebih masuk akal. Bagaimana? Tolong sebutkan, tolong bicarakan. Kata sahabat itu, karena peperangan itu ada sebuah, di tempat peperangan itu ada sebuah air yang mengalir, ya. Sedangkan kafir Quraisy berada di sebelah sini, kita berada di sebelah sini. Aliran air itu, ya, kita buat kolam, ya, dan kita tutup ke arah sana. Dan ketika kita melakukan peperangan berkecamuk, kita berada di depan kolam yang sudah kita tutup airnya untuk mengalir ke arah sana. Kita tutup. Kemudian kita bagi dua. Yang pertama berada di sebelum kolam itu yang berhadapan dengan kafir Quraisy langsung. Kemudian yang kedua di atas gunung. Dan dipersiapkan dengan tombak dan panah-panahnya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, ketika perang terjadi dan berkecamuk, ya, dan sudah merasakan sebuah kehausan, maka kita mundur ke arah gunung. Ya, kan mereka nanti pada minum, mereka pada kehausan. Nah, ketika itu terjadi, baru kita serang dari atas supaya kaum kafir Quraisy ini adalah kewalahan, bahkan terkalahkan oleh kita. Nah, ini siasat perang, ya, ar-ra'yu wal harbu wal makidah, taktik perang, politik. Nah, ini ternyata bukan ide Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipakai oleh beliau, akan tetapi ide yang dikeluarkan oleh sahabatnya. Nah, itu boleh. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pohon-pohon kurma yang sedang berbuah, yang subur, buahnya banyak. Kemudian beliau berkata begini, ini hasilnya kok bisa, kalau kata kita subur begini, buahnya banyak dan lain sebagainya dan lain sebagainya, ini pohon diapain? Itu ya. Kata para sahabat, pohon kurma itu kita lakukan ubur, ditalqih, dikawinkan, ya, ada periode kawin lah dalam ilmu biologi kan ada ya, tumbuh-tumbuhan dikawinkan. Nah, Rasulullah melarang, tidak boleh itu yang namanya mengawinkan tumbuh-tumbuhan sehingga yang diharapkan itu buah-buahannya menjadi banyak, menjadi subur seperti yang kita lakukan sekarang.
Bahkan kita bisa sekarang itu dalam satu pohon ada beberapa jenis. Pohon rambutan itu ada yang bisa Robiqoh 1, Rabi'ah 1 dalam satu pohon. Saya pernah lihat itu, benar nggak ya? Ketika berbuah, ya jenisnya berbeda. Satu dahan ini, satu dahan. Kenapa? Karena dilakukan cangkokan atau perkawinan antara satu jenis dengan jenis yang lain, dan itu ternyata memang subur. Sahabat kalau sudah dilarang oleh Rasulullah seperti itu tidak ada banyak pertanyaan. Tidak mengatakan mana dalilnya kok nggak boleh untuk melakukan talqih, perkawinan silang antara tumbuhan dengan tumbuhan yang lain supaya subur. Nggak begitu di zaman Rasul. Sami'na wa ata'na. Ditinggalkanlah itu yang namanya al-ubur. Datang panen yang kedua, di tahun yang kedua maksudnya, setelah mereka tinggalkan itu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pohon-pohon kurma itu terjadi kepirangan. Kalau kata orang Sunda, pirang. Pirang itu apa? Daun-daunnya pada kuning, jatuh, buahnya nggak ada, rontok. Istilah orang Sunda, kunyin-kunyin, kecil-kecil, udah begitu pewot. Jadi hasilnya nggak ada. Ya. Kemudian Rasulullah datang. Loh, kenapa ini pohon-pohon kurma kok jadi begini? Ya, buahnya sedikit, penghasilan yang dihasilkan dari kurmanya sedikit. Apa yang dikatakan oleh para sahabat? Ya Rasulullah, engkau kan sudah melarang kami untuk melakukan itu, maka kami turuti. Nah inilah hasilnya. Ya, hasil kurma kami ya seperti ini, menurun drastis. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Abiru, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Katanya begitu. Maka lakukan sekarang, ya, pencangkokan, perkawinan antara tumbuh-tumbuhan untuk menghasilkan itu, dan kalian semua lebih tahu daripada aku tentang urusan duniamu. Itu yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya ketika terjadi, ya, peceklik atau kekurang berhasilan di dalam penanaman dan pengambilan buah daripada kurma itu. Jadi bisa berubah karena ini berasal dari para sahabat. Jadi tidak selamanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, ya, mutlak adalah sebuah keharusan dan kelaziman, apalagi sebuah kewajiban. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi itu khusus untuk beliau. Loh, kan Rasulullah manusia biasa, patut dicontoh oleh kita, suri teladan bagi kehidupan kita. Rasulullah itu adalah bagaikan Al-Quran berjalan. Ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah, tolong beritahukan tentang contoh, tentang perilaku perangai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan khuluquhul Quran, akhlaknya itu percis seperti Al-Quran. Tapi kenapa kok ada hal-hal yang dikhususkan untuk beliau dan tidak boleh untuk umatnya? Ya. Dan kalau dilakukan oleh kita itu akan menjadi keharaman. Apa contohnya? Khusus bagi Rasul, tidak boleh untuk umatnya. Nikahnya beliau dengan beberapa istri. Beberapanya ini lewat dari yang ditentukan oleh Al-Quran dan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memiliki istri yang dijam'ikan, yang disatukan bersama, yang terkenal itu adalah 9, yang istilah langgeng sampai beliau meninggal dunia. Dan ini semua haram bagi sahabat untuk menikahinya. Ya.
Ummahatul mukminin itu haram dinikahi oleh para sahabat ketika cerai mati istilah zaman sekarang. Ya. Meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah itu masih dalam keadaan subhanallah Pak, 18 tahun umur dari beliau itu. Ya. Tapi karena haram untuk dinikahi nggak ada yang berani. Nah, beliau beristrikan 9 itu adalah khusus bagi beliau. Tidak boleh bagi umatnya melebihi daripada yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Kalaupun ada yang nekok-nekok mengartikan bankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', ya, ada Al-Quran bicara begitu, maka nikahilah bagi kamu minan nisa matna. Bapak dan ada yang mengartikan masna itu ditambah, wawunya di situ ziyadah itu tambah, masna wa thulatha wa ruba', jadi 9. Ini keliru kalau misalkan tidak ditopang dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita dengar dalam berita ada yang mengatakan bahwa orang ini memiliki istri 9. Mana dalilnya? Pankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba', 9. Kenapa? 2 ditambah 3 ditambah 4 jadi 9. Itu keliru. Ada yang mengartikan seperti itu. Karena wawunya bukan wawu ataf, tapi maunya ada wawu zaidah, wawu ditambah. 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Mana dalil yang melarangnya? Khusus untuk Rasulullah 9 diperbolehkan, tapi untuk umatnya nggak boleh. Aslama Ghailan, ada dari kalangan kafir Quraisy yang masuk Islam, namanya Syekh Ghailan. Wa tahtahu asyru niswatin fil jahiliyah, dan dia memiliki 10 istri di zaman jahiliyah. 10 istrinya. Aslama Ghailan wa kana tahtahu asyru niswatin fil jahiliyah. 10 punya istri. Pak Amar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka memerintahkan Rasulullah kepada Ghailan ini untuk memilih ayyahtar arba'an, 4. Ini jelas. Ya. Kita sebagai umatnya sudah diarahkan oleh Allah, sudah diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun berkehendak untuk melakukan ta'adduduz zaujat, poligami, maka tidak boleh lebih dari 4. Ayyahtar arba'an. Nah, di sini juga ayyahtar arba'an itu umum, global, masih umum. Yang mana yang harus dipilih? Silahkan, mau yang pertama, mau yang kedua, mau yang ketiga, mau yang keempat, mau yang ke-9, ke-8, ke-7 dan 6, boleh diacak. Karena Rasulullah tidak mengatakan pilih bagi kamu 4, yang pertama kamu nikahi, tidak begitu. Atau mungkin mengatakan pilih 4, yang terakhir kamu nikahi. Enggak. Tapi Rasulullah biarkan arba'an minhunna, pilih 4 dari mereka. Kenapa? Ada hikmah di situ. Mungkin dengan ini memang walaupun berjalan 10 tapi agak kurang cocok. Mungkin kalau dengan ini mungkin kurang sayang, kalau dengan ini kurang cinta, kalau ini, tapi kalau dengan yang ini mah cocoklah. Mungkin begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan hal itu. Itu adalah kebiasaan Rasulullah, atau kekhususan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh diikuti oleh kita.
Nggak boleh, Pak. Ya kita mah jangankan 10, 9. Satu aja agak susah. Mau 2? Boleh. Mau 3? Boleh. Mau 4? Boleh. 5? Nggak boleh. Ustadz kan di situ ada kalau tidak bisa adil 1 aja. Kan begitu ya? Fa in lam ta'dilu fa wahidah. Kalau nggak bisa adil 1 aja. Ya bagaimana kita bisa mengukur keadilan? Ya orang istrinya cuma 1. Coba dulu 2. Siap? 2. Masih belum dikatakan adil. Coba lagi 3. Belum juga 4. Nah, udah stop. Fenomena yang harus dirubah itu sebenarnya di Indonesia itu bukan begitu. Ya. Fenomena yang ada di kita itu sekarang ya kebanyakan, punten nih ibu-ibu ya, bukan tidak mengimani ayat itu si perempuan itu atau istri itu, bukan itu, bukan tidak mengimani ayat Al-Quran fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba, bukan tidak iman dengan itu, tapi rasa-rasanya enggak enak deh kalau berbagi. Karena yang didesuskan, yang dihembuskannya itu adalah nggak enak berbagi. Coba kalau yang dihembuskannya itu kepada ibu-ibu itu ada indahnya berbagi, indahnya berbagi suami. Karena yang dihembuskannya itu, subhanallah saya aja nggak belum bisa ya. Kalau seperti itu, gitu ya. Karena yang seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu khususiatur Rasul yang tidak boleh oleh kita. Yang kedua, khususiatur Rasul yang tidak boleh diikuti oleh kita itu ada, Pak, yaitu puasa. Loh, kok puasa? Puasa wisal, puasa menyambung, puasa yang nggak pernah, yang tidak sahur, tidak berbuka. Istilah di Indonesia akhirnya jadi lain. Puasa mati geni, 7 hari 7 malam kagak makan apa-apa. Banyak loh Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh oleh kita diikuti adalah saumu wisol, puasa menyambung terus-terusan. Sampai ada dialog itu sama sahabat itu. Engkau ya Rasulullah melarang kami siap sanggup kok puasa 7 hari 7 malam nggak makan nggak minum. Nah, bukan masalah itu kata Rasulullah. Nah, engkau sendiri bagaimana? Sahabat begitu, istilahnya begitu. Dan engkau ya Rasulullah, anta tasumul wisal. Engkau berpuasa. Kata Rasulullah apa? Kalau saya berpuasa terus menerus tuh yut'imuni rabbi, Allah memberikan makan kepada aku, dalam artian bukan makan secara jasmaniah dimakan gitu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekali 2 kali Rasulullah itu tidak makan. Yang pertama karena tidak memiliki apa yang mau dimakan. Bukan seperti kita makan diniatkan untuk puasa karena makanan banyak di kita. Insya Allah tidak kekurangan. Kalau hari Sabtu ingin sarapan, silahkan ke Al-Kausar, apalagi hari Minggu, nggak kekurangan. Rasulullah ketika mau sarapan pagi, ya Umairah, ma'indaki syai', apakah kamu punya sesuatu untuk saya makan hari ini? Nggak ada ya Rasulullah. Idzan ana shaim. Rasulullah begitu. Bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Umairah, panggilan kesayangan Rasulullah kepada Aisyah, hei yang berpipi kemerah-merahan. Indah sekali tuh kalau kita punya istri, kita panggilnya bukan namanya. Ya, kalau pipinya kemerah-merahan juga bukan dengan sengaja. Ya, pakai bedak, pakai apa yang gitu-gitu. Bu, yang gitu-gitu apa tuh, Bu?
merah sini. Panggil orang kita yang kemerah-merahan. Apa lu bilang kemerah-merahan? Lu ngeledek gua ya? Kenapa? Karena itu mah merahnya dipasang. Kalau Aisyah itu memang merah. Dan itu panggilan yang tersayang. Dipanggil orang Rasulullah, ya Humairah, apakah pagi ini ada untuk sarapan? Ya Rasulullah, tidak ada untuk sarapan pagi ini. Idzan ana shaim, maka aku niat puasa. Makanya diperbolehkan Bapak dan Ibu, adik-adik, puasa sunnah berniat dari mulai, ya, kalaupun sudah fajar terus lewat, pagi pun boleh. Jam 8 boleh, dengan catatan belum sahur. Jam 8 sahur, belum makan apa-apa. Hari Senin udah nawaitu saumal isnain sunnah lillahi ta'ala, niat puasa Senin karena Allah subhanahu. Boleh jam 8 boleh, jam 5 boleh, 6, 7, 8, 9, 10 terus boleh puasa. Nah, itu dalilnya. Kalau yang wajib itu nggak boleh. Puasa qadha, Bu, nih, kalau masih punya qadha segera. Sekarang ini sudah menginjak bulan Maret. Tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya? Tanggal 17 April, Maret, April, Mei ya. Tanggal 17 Mei berarti 2 bulan setengah lagi hampir lah, kita sudah masuk lagi ke bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu yang masih memiliki, ya, yang memiliki putra putri terutama yang masih belum membayar hutang kepada Allah, dainullah ahqqu bil qada, bahwa hutang kepada Allah lebih layak, lebih harus untuk dibayar. Salah satunya adalah hutang qadha puasa di bulan suci Ramadan kemarin. Kalau belum, segera. Kenapa? Kalau menginjak lagi, masuk lagi ke bulan suci Ramadan yang akan datang, berarti dia memiliki 2 kewajiban dia. Yang pertama, kewajiban untuk melaksanakan qadha itu, ya. Yang kedua adalah kewajiban dia untuk membayar kafarah. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kafarah sebagai apa? Penebus dosa dari kelalaiannya, tidak membayar puasanya sampai masuk lagi ke Ramadan yang selanjutnya. Jadi qadha iya, bayar fidyah juga iya. Berapa bayar fidyahnya? Kalau di Indonesia ya satu kali makan kira-kira 20.000 cukup ya? Pakai ayam ya? Pakai ayam, pakai telur bisa. Tapi kalau yang biasa makannya satu piringnya 100.000, ya janganlah 20.000. Itu ya, biasaan tuh yang namanya biasakan. Yang pidyah-pidyah itu seperti itu. Jangan diambil yang kecilnya, malu. Ya, kalau diambil yang kecilnya boleh sah. 20.000, 15.000 juga cukup. Pakai ayam, pakai telur, beres. Ya. Beres. Tapi malu kepada diri sendiri kalau biasa makan satu piring 50-100.000, tapi ketika bayar fidyah hanya 15.000. Malu sama diri sendiri. Ya, disesuaikan aja. Lebih baik lebih banyak, atau lebih banyak lebih besar lebih baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ini, ya, dan ini sudah selesai, tinggal garis bawah saja sama saya sekarang. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dasar hukum yang kedua, bukan berarti setelah mendengar penjelasan ada beberapa hal kalau tidak dikerjakan tidak berdosa dan kalau begitu cuek aja deh dengan sunnah-sunnah Rasul. Bukan begitu, bukan begitu. Ya. Seperti contoh tadi, Rasulullah mempergunakan 3 jarinya untuk makan. Saya juga ingin mengikuti sunnah Rasul dengan 3 jari. Boleh nggak? Ya boleh, itu lebih bagus. Kenapa? Karena diajarkan oleh Rasul kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, senantiasa berbicara begini. Saya lebih suka dan lebih senang mempergunakan pakaian itu berwarna putih.
Bukan berarti kita ketika mempergunakan pakaian berwarna selain putih itu adalah berdosa, tidak. Tapi ketika kita mempergunakan yang putih-putih seperti Rasulullah itu lebih bagus. Seperti itu. Ya. Ini garis bawah. Kenapa? Karena setiap yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik. Ya. Setiap yang dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah, jika kita mampu seperti para sahabat, seperti para al-madzahib al-arba'ah yang ahli-ahli dalam hadis, seperti orang-orang yang muhaddis, mereka hampir rata-rata 99% itu mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 1%-nya itu adalah itu yang tadi. Rasulullah bisa 9. Para madzhab nggak ada yang bisa sampai 4 juga. Kadang-kadang cuma 1. Kenapa? Karena yang namanya nikah itu adalah sunnah Rasul. Aman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau bisa 1, 2 dan 3 dan sampai 4 itu sunnah Rasul. Ya, para madzhab yang 4 itu yang nggak bisa dilakonin cuma 1. Yang 1% itu, yaitu mungkin nikah dengan beberapa orang istri. Kalau yang lainnya diupayakan dan diusahakan dilakukan oleh mereka semua. Qiyamul lail nggak pernah ditinggalkan oleh para sahabat, oleh para madzhab dan lain sebagainya. Seperti Rasulullah SAW. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan, yang tadi dari nomor 1 sampai nomor 3 yang dijelaskan itu bukan berarti jika kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, walaupun itu tidak termasuk di dalamnya adalah syariat hukum, tapi kalau kita kerjakan, insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan Rasul kita sebagai qudwah, contoh yang konkret bagi kita semua. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kita langsung tutup saja ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi masjidina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma yassir umurana washrah sudurana wakhtim bis salihati a'malana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.